warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumilarohi mu'allif kitab Bulughil Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa sumilarohi syarah Bulughil Maram il mu'allif Syekh Muhammad Mahajirin Ansar dari wa sumilarohi Syekh Ali Mustafa Yaqub sumilarohi Abina Fiji Muhammad Khatib bin Kong Muyan wa sumilarohi almarhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'uli lailahumul fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Malik ibn al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum al-haditsa akhrajahu as-sab'atu. Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, apabila tiba waktu sholat, maka hendaklah azan bagi kamu oleh seorang kalian. Hadis riwayat Imam yang 7. Hadis ini Pak memberikan pemahaman kepada kita manakala sudah masuk waktu sholat, Rasulullah menyuruh hendaklah azan. Karena yang namanya azan ini kan lil i'lam, memberitahu agar orang itu yang mendengarnya senantiasa melaksanakan sholat. Yang kedua, ini saya ingin kupas sedikit tentang masalah nahunya Pak. Bisa dilihat di kitab itu ada kalimat al-haditsa. Kenapa enggak al-haditsu? Kenapa enggak al-hadisi? Ada di kitabnya? Ada ya? Al-haditsa. Kenapa al-haditsa? Ada yang tahu? Gimana? Mahzub. I'rabnya jadi apa al-haditsa? Hah? Khobar. Al-haditsa ini Pak, i'rabnya jadi maf'ul bih. I'rabnya jadi maf'ul bih. Jadi ada fi'il fa'il yang dibuang. Asal kata itu tammimil haditsa, sempurnakanlah hadis ini. Karena hadis ini potongan sempurnanya itu ada di dalam kitab Sunan Abi Daud. Bagaimana sempurna hadisnya? Salah satunya, mohon maaf bukan di Sunan Abi Daud, di dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, wa bisanadihi ila Malik bin al-Huwairithi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu 20 lailatan wa kana rahiman rafiqa falamma ra'a syauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa 'allimuhum wa sallu fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum. Itu hadis yang sempurnanya. Makanya di sini pakai bahasa al-haditsa. Sempurnain ini hadis. Itu yang pertama dari segi nahunya. Yang kedua, lihat di kitab itu ada bahasa akhrajahu as-sab'atu. Saya dari pertemuan kemarin-kemarin belum menjelaskan nih. Diriwayatkan oleh 7 orang. Siapa 7 orangnya? Kemarin kita nemu 3 orang, 4 orang.
5 orang, 6 orang, 7 orang. Itu siapa sebenarnya? Saya jelaskan satu-satu, Pak. Kalau kita baca hadis, ada bahasa akhrajahu sab'ah. Diriwayatkan oleh 7. 7 ini adalah nama perawi-perawinya, Pak. Kalau 7 orang, siapa aja? Pertama Imam Ahmad, kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim, yang keempat adalah Imam Abu Daud, yang kelima Imam Tirmizi, yang keenam Imam Nasai, yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Ini namanya disebut akhrajahu as-sab'ah. Artinya, hadis ini bukan hanya sekedar diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah meriwayatkan ini hadis. Itu namanya riwayat 7 orang. Ada lagi kita dengar riwayat 6 orang. Akhrajahu as-sittah, 6 orang. 6 orang itu siapa aja? Buang Imam Ahmadnya. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Itu 6 orang. Ada lagi kita dengar yang namanya akhrajul khamsah. Yang diriwayatkan 5 orang. Siapa aja yang diriwayatkan 5 orang? Yang pertama Imam Ahmad. Yang kedua Imam Abu Daud. Yang ketiga Imam Tirmizi. Yang keempat Imam Nasai. Dan yang kelima Imam Ibnu Majah. Itu riwayat 5 orang. Ada lagi kita dengar namanya riwayat Al-Arba'ah. Riwayat 4 orang. Siapa riwayat 4 orang? Dikenal dengan Ashabus Sunan. Siapa Ashabus Sunan? Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. 4 orang. Ada lagi yang kita kenal namanya imam yang 3. 3 orang yang riwayatkan hadis. Siapa aja? Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Itu 3 orang. 2 orang ada nggak? Nggak ada. Biasanya kalau 2 orang syekhoni, yang dimaksud dengan syekhoni adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau 1 orang itu langsung nama. Biasanya rawahul Bukhari, rawahul Tirmizi, rawahu Imam Muslim, dan lain sebagainya. Itu dari segi ilmu mustalah hadisnya. Nah, sekarang kita masuk memahami hadisnya. Hadis ini, Pak, yang pertama, fal hadisu yadulu alal azan wal iqamah. Hadis ini memberikan sebuah pemahaman, ada indikasi Rasulullah menyuruh 2 perkara dalam hadis ini. Karena hadis sempurnanya tadi. Yang pertama, fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Rasulullah menyuruh kalau misalnya waktu sholat sudah tiba, azan. Perintah Rasul yang pertama. Perintah Rasul yang kedua, waliya ummakum ahadukum. Maka hendaklah seorang dari kalian menjadi imam. Menjadi imam sholat. Nah, di sini menjadi perselisihan ulama. Mana yang paling afdol antara imam sama muazin? Mana yang paling afdol antara imam dengan muazin? Zahir hadisnya, secara tekstual ini hadisnya, yang paling afdol adalah imam. Alasannya kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biha fahuwa la ya'muru illa bima huwa afdalu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menjadi imam. Berarti imam yang lebih afdol dibandingkan muazin. Tapi ada yang mengatakan muazin yang lebih afdol dibandingkan imam. Alasannya kenapa? Innal azana afdolu bidilalati qaulih ta'ala. Karena ada firman Allah Ta'ala yang bunyinya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi ada bahasa ahsanu. Jadi yang paling baik dari segi ucapan itu orang yang mengajak, memanggil ke Allah. Karena azan adalah ajakan, panggilan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, maka azan. Jadi orang muazin lebih unggul daripada imam. Itu perselisihan ulama. Satu lagi ada juga yang memahami orang gak bakal berkumpul kalau enggak karena muazin. Berarti yang muazin lebih mulia dibandingkan imam atau lebih afdol dibandingkan imam. Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua, hadis ini menjadi dalil ala masyru'iyatil azan.
Disyariatkannya azan, diperintahkannya ini azan, idza raja'a ila ardihi, apabila seorang kembali ke tanahnya, kembali ke kampungnya. Fakullu baladatin la yu'adzinu fiha yuharabu alaihi. Setiap kampung, setiap negeri yang tidak ada orang yang azan dalam negeri tersebut, dalam kampung tersebut, yuharab alaihi, diperangi. Nah, wastadal musannifu bihadzal hadisi ala fadilatil azan awil imamah wal khilafu bainahuma masyhurun. Ini menjelaskan tentang keutamaan imam dan azan. Kenapa sampai diperangi orang yang ada dalam suatu kampung yang di mana kampung tersebut tidak ada yang azan? Kenapa? Li'annal azan min furudil kifayah. Karena azan itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Ghaira annahu yuharabu ala tarkihi. Melainkan akan diperangi seorang tersebut di kampung tersebut kalau kampung tersebut tidak ada orang yang azan. Sampai segitunya Pak, tentang masalah hukum azan. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Baik, silakan Pak. Kesimpulannya itu lebih afdal yang imam apa dan sebenarnya kesimpulan. Kalau ditanya masalah kesimpulan, saya pribadi ketika memahami sebuah hadis ada perselisihan ulama, condong kita kemana? Condongnya kita aja kemana? Kalau saya condongnya ke imam, lebih afdol dibandingkan muazin. Jadi kalau Bapak ingin condongnya ke muazin gak jadi masalah. Kenapa? Dua-duanya ada dalilnya. Jadi kalau ditanya kesimpulan yang mana afdolnya, karena dua-duanya juga memiliki nilai keutamaan masing-masing, jadi dua-duanya bagus. Baik, ada lagi? Ada? Kalau muazin siapa juga boleh, bocah juga boleh gitu ya. Baik. Kalau imam jangan. Salah satunya diperkuat dengan Ustadz Umaidi tadi. Kenapa imam lebih afdol? Karena syarat imam itu enggak sembarangan. Kalau muazin siapa aja bisa. Tapi kalau imam belum tentu. Nah ini salah satunya. Kenapa imam lebih afdol? Baik, ada lagi? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Apa kata Rasul kepada Bilal? Idza azanta fatarassal. Bilal, apabila kamu azan maka perlambat. Jadi kalau azan jangan cepat-cepat, ada ini muazin. Ya muazin ya. Kalau azan pelan-pelan, santai, jangan buru-buru. Wa iza aqamta fahdur. Kalau qomat cepetin. Ini kebalik, azan cepat, qomat lama. Kalau azan pelan-pelan. At-tahqiq la ajlata laha. Jadi benar-benar pasti tidak tergesa-gesa itu azan. Tapi kalau misalnya iqamah qomat itu apa? Fahdur ay fa'asri'. Percepatlah. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugu al-akilu min aqlihi. Jadikan antara azanmu dan iqamatmu ukuran orang makan selesai dari makannya. Jadi kalau ditanya, Ustaz, lamanya azan kapan? Ukuran orang makan selesai dari makannya itu antara azan dan qomat. Ukurannya. Al-haditsa rawahu at-Tirmizi. Nah, ada bahasa al-haditsa rawahu at-Tirmizi. Artinya hadis ini sebenarnya kesempurnaannya ada di dalam kitab yang lain. Namun dipersingkat di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Jadi kalau azan diperlambat,
Kalau qomat dipercepat. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Terkait nama Tirmizi, saya dulu waktu di Aliyah, ketika saya ngaji dengan guru saya, Tirmizi ini sebenarnya banyak jalan Pak dibacanya. Ada 7 jalan yang boleh dibaca, 2 jalan nggak boleh dibaca. Sering nggak kita dengar? Di sini ada nggak di kampung saya tuh namanya Turmuzi? Kalau nggak Turmuzi, Tarmazi dah. Kalau nggak Tarmazi, Tarmizi ada. Ada. Ini ternyata ada 7 jalan untuk menaman Tirmizi. Saya bacakan satu-satu Pak. Yang pertama Tirmizi. Yang kedua Tarmizi. Yang ketiga Tarmuzi. Yang keempat Tarmazi. Yang kelima Turmizi. Yang keenam Turmuzi. Yang ketujuh Turmazi. Yang gak boleh dibaca Tirmuzi dengan Tirmazi. Itu. Jadi kalau ngasih nama, boleh gak Ustaz Turmazi? Boleh. Yang kagak boleh Tirmazi sama Tirmuzi. Kalau Tirmizi boleh karena udah masyhur. Rawahu at-Tirmizi. Ini pun kalau kita baca kitab kuning kan kagak ada harokatnya. Ketika kita dapetin nama Tirmizi, karena kita tahu udah ini ilmunya, boleh aja. Rawahu Turmizi, rawahu Turmuzi, rawahu Turmazi, rawahu Tarmizi, rawahu Tarmuzi, rawahu Tarmazi, rawahu Tirmizi. Yang gak boleh dibaca rawahu at-Tirmuzi, rawahu at-Tirmazi. Itu yang gak boleh dibaca. Itu waktu saya zaman aliyah. Guru saya bilang, nih ada 7 jalan, boleh, 2 jalan gak boleh. Di mana adanya? Ada di sarahnya. Sarah Sunan Tirmizi namanya Tuhfatul Ahwazi. Itu ada di muqaddimah di awal-awal. Tentang nama Tirmizi berapa jalan diperbolehkan bacanya. Baik, kita masuk kepada pemahaman hadis ini. Minggu lalu kita telah bahas tentang masalah disunahkan ketika azan ngapain? Menutup telinga. Benar ya? Lihat hadis yang kita baca ini. Perhatikan hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal. Apa kata Rasul? Bilal, iza azanta fatarassal, wa iza aqamta fahdur. Apabila kamu azan, perlambat. Apabila kamu qomat, percepat. Itu doang yang diajarkan Nabi. Setelahnya Nabi mengajarkan waktu antara azan dengan qomat berapa lamanya? Ma yafrugul akilu min aklihi. Ukuran orang makan selesai. Itu ukuran azan dan qomat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengajarkan tentang ketika azan menutup telinga di hadis ini? Ada tidak? Minggu lalu lagi kita bahas tentang Rasulullah mengajarkan Bilal ketika azan pakai tutup telinga. Artinya apa Pak begini? Ini yang saya bilang, ketika kita memahami hadis, kita tuh kurang kalau memahamin hadis cuma satu. Kalau kita ngajinya cuma kemarin doang, nggak sekarang kita lanjut, maka pemahaman kita hukum azan ketika pakai ditutupin telinga kita pakai tangan, hukumnya menjadi wajib. Dan ketika ada orang yang azan kagak pakai ditutupin telinganya, oh azannya kagak sah. Pasti bilang begitu kesimpulannya. Dengan adanya hadis ini mengindikasikan boleh azan nggak usah pakai ditutupin telinganya. Buktinya Rasulullah ketika menyuruh Bilal, iza azanta fatarasal wa iza aqamta fahdur. Nggak ada bahasanya untuk menutupi kedua telinga. Dengan syarat, kalau nggak ditutupin suaranya itu udah tinggi, suaranya itu udah menyebar luas, silakan. Tapi kalau ingin menjadi kuat suaranya, ingin dipanjangkan lagi suaranya, Rasulullah mengajarkan di hadis yang pertama dengan cara menutupi telinga.
Ini salah satu hikmahnya, Pak. Kalau kita belajar hadis berkelanjut, maka kita tahu mana titik temu daripada hadis tersebut. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada? Gimana? Ya, silakan, Ustaz. Selagi yang namanya azan, maka nggak ada pengecualian. Iza azanta fatarassal, wa iza aqamta fahdur. Walaupun 2 kali. Dan di sini nggak ada wa iza azanta fatarassal fi sholatil jumu'ah, nggak ada. Jadi wa iza azanta fatarassal sama aja. Mungkin yang jadi pertanyaan, azan pertama namanya apa, azan kedua namanya apa? Mungkin itu. Dan itu udah saya bahas di minggu lalu tentang azan 2 kali, sebabnya kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab itu masyarakat menambah banyak. Menambah banyak. Sehingga azannya menjadi 2 kali. Dan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada perselisihan ulama tentang apakah azan pertama namanya azan Jumat, apakah azan kedua namanya azan zuhur. Atau azan yang pertama dikatakan itu adalah azan zuhur, atau azan yang kedua dikatakan azan Jumat. Itu menjadi ikhtilaf ulama, lumayan agak sedikit panjang pembahasan tentang masalah azan Jumat. Yang terpenting 1 kali azan benar, 2 kali azan benar. Yang kagak benar, yang kagak azan. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Ada? Baik. Gimana? Ada Mang? Enak, Ustaz Darwis. Ada lagi yang mau didiskusikan? Baik. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan bagi Jabir diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la yu'adzinu illa mutawaddiun. Tidaklah orang yang azan melainkan dia punya udu. Waktu itu ada yang pernah bertanya, Ustaz, syarat-syarat azan apa aja? Mana ya orangnya? Antum ya? Baik. Ini hadisnya. Ini pun wa dha'afahu aidan. Hadisnya didoifkan. Siapa yang mendoifkan ini hadis? Imam Tirmizi. Doif hadisnya. Artinya, kalau kita lihat kepada kualitas hadis, karena ini doif, sah-sah aja. Orang yang azan tanpa udu. Apakah ada nilai hukumnya? Ada, jelas ada. Sekalipun doif, ketika dia keluar dari hadis ini, dihukumkan makruh. Yang pertama, hadis ini dijadikan dalil oleh imam yang bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Ini namanya larangan di sini, la yu'adzinu illa mutawaddiun. Itu kan ada larangan, la nafi itu. Ya, la-nya la nahi. Di sini maksud nahi di sini adalah litanzih fayukrahu lil muhaditsi al azanu. Makruh tanzih buat orang yang berhadas dia azan, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil aja makruh, apalagi hadas besar. 1. Itu menurut Syafi'iyah. Bahkan di dalam kitab Qulyubi itu juga dikatakan wa yukrahul adzanu lis-sholati minal muhdis. Dimakruhkan azan untuk sholat buat orang yang berhadas. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita ngazanin orang yang baru lahir, anak kita dalam kondisi kita nggak udu atau nggak suci, boleh apa enggak? Di dalam sarahnya Syekh Muhammad Muhajirin kupas, wa fuhima minhu annal azana li ghairi shalah. Kalau azan itu bukan untuk sholat.
Ka'azanil maulud, seperti mengazani orang yang baru lahir. La yukrahu lil muhdisi wa huwa kadzalika, tidak dimakruhkan buat orang yang berhadas mengazankan anak tersebut. Karena tujuannya apa? Li azanil maulud, bukan li azanis sholah. Kalau untuk li azanis sholah makruh hukumnya. Buat orang yang azan nggak pakai wudu. Tapi kalau li azanil maulud, ngazanin orang yang baru lahir, maka tidak kenapa dia tidak punya wudu. Kalau ditanya, afdolnya Ustaz? Afdolnya pakai wudu. Tapi enggak jadi apa? Artinya enggak dihukumkan makruh. Itu menurut Syafi'iyah. Bagaimana menurut Malikiyah? Orang-orang yang bermazhab Imam Malik. Wa qala al-malikiyatu la yu'adzinu illa huwa mutawadhi'un fa dhahiru kalamil malikiyati annahu naha 'anil azani lil muhaditsi sawa'un akana al-azanu lis-sholati aw li ghairiha. Orang-orang yang berkiblat mazhab Imam Malik, mereka menghukumkan rata, baik azannya buat salat maupun azannya buat selain salat, seperti anak baru dilahirkan, seperti mengazankan orang meninggal. Kalau dia tidak punya wudu, maka dihukumkan orang yang azan tersebut hukumnya makruh. Tidak boleh menurut Malikiyah. Wastufida minhu annahu la yajuzul azanu lil muhaditsi walau lil mauludi. Itu beliau berpendapat. Enggak boleh azan buat orang yang berhadas, sekalipun azan itu buat orang yang baru dilahirkan. Tapi Malikiyah pun membolehkan seandainya azan itu kagak pakai wudu. Beliau beralasan wallazi yadhharu jawazuhu binaan ala kaunil azani zikran. Ya, dia menganggap azan itu adalah sebagai zikir saja. Karena yang namanya zikir menjadikan Allah memberikan rukhsah keringanan buat kita. Pada semua keadaan bebas, boleh kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita dalam kondisi berwudu. Begitu juga masuk kategori azan. Kalau ada landasan seperti itu. Itu menurut Imam Malikiyah. Baik, nyampe sini ada yang mau ditanya? Baik. Kalau azannya orang mau haji atau umrah itu hukumnya apa ya? Bagaimana hukum orang azan ketika pengen ngeberangkatin haji dan umrah? Ini merupakan kias. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, ada yang namanya babul kias. Raddul far'i ilal asli. Jadi yang cabang dikembalikan yang asal. Karena yang namanya azan, asalnya azan itu lisholah. Itu asalnya. Adapun cabangnya, maulud, dilahirkan, maut, kematian, zihabul haji wal umrah, itu namanya cabangnya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, diperbolehkan. Enggak jadi masalah. Ada dalilnya, itu. Dalil itu Pak, enggak harus pakai Quran, enggak harus pakai hadis. Selama di Quran kita enggak ketemu, di hadis kagak ketemu, pakai ijma. Ijma juga nggak ketemu, pakai kias. Memang kalau kita cari di hadisnya nggak ada. Tapi kalau kita cari di kias, dapat. Kalau ditanya, diperbolehkan. Artinya hal-hal seperti itu baik Pak. Nggak ada mudorotnya, nggak ada dosa. Kalau kita ngerjain nggak dosa. Bahkan kalau kita ngerjakan dapat pahala. Orang kita aja kebanyakan gaya. Baru belajar Quran sama hadis, belum belajar yang lain. Dikit-dikit dibilang bid'ah. Orang mati dikubur jangan diazanin, bid'ah. Gak ada dalilnya. Orang belajar cuma sampai situ. Enggak belajar fikihnya, enggak belajar usul fikihnya, enggak tahu bab kiasnya. Kias terbagi menjadi berapa dia kagak tahu. Sehingga dikit-dikit mendolalkan, sesatkan. Padahal Pak, ini kan ajaran kiai kita dari dahulu. Mereka semua nggak mungkin serta-merta menerapkan tanpa ada dasar dalil. Cuman orang dulu aja saking sami'na wa ta'nanya kagak songong sama guru. Guru begitu dicontoh aja sekalipun nggak tahu dalilnya.
Nah orang kita kebuatan belagu. Dikit-dikit nyalain, ditanya dalilnya kagak tahu. Padahal di fikih itu salah satunya azan buat orang yang meninggal. Itu ayyukhaffafa azabuhu. Barangkali diringankan siksaan kuburnya dengan sebab azan. Siapa sih yang pede banget selama hidup di dunia gak pernah berbuat dosa? Lah ustadz-ustadznya ustadz aja. Sekiai-kiainya kiai. Ada kesalahan, ada khilaf, apalagi selain dia. Benar kan ya? Maka ketika fikih ulama-ulama mengajarkan gitu, kita kayak paling tinggi ilmunya dibandingkan mereka. Maka kita jalankan aja. Insya Allah ada dalilnya semuanya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada? Gimana? Gimana Bang Raju? Ada? Silakan Ustaz ya, silakan. Bagaimana kalau kita sholat munfarid, sholat sendiri? Apakah mesti azan juga atau qomat juga? Kalau kita lihat secara tekstual hadis dari pembahasan kita dari awal sampai apa? Sampai sekarang ini. Bahasanya apa? Fa'iza hadratis sholatu. Ketika memang itu sudah masuk waktu azan, sekalipun memang kita sendiri disunahkan untuk kita azan. Tapi kalau kita lihat kembali Pak, kita lihat kembali. Azan itu tujuannya apa? Nah kalau dia sendiri, manggil siapa? Ya kan? Kalau dia sendiri manggil siapa? Sekalipun seperti itu tetap mendapat nilai sunnah, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang tanya juga, lah kan saya azan manggil siapa Ustaz? Ya udah ngambil nilai iktibaron sunnah aja. Ya memang juga kita tahu. Lagian sholat sendiri udah tahu emang sholat berjamaah segala sholat sendiri. Baik. Baik silakan. Baik Pak. Ini makanya penting juga nih, muazin ada nggak muazin di sini? Tadi saya jelaskan terkait masalah waktu azan dan iqomat itu waktunya kan ini apa? Ma yafrugul akilu min aklihi. Ukurannya itu Pak. Selesai makan dah orang kalau makan selesainya ada 1 jam. Kan nggak ada. Ya lamaan 15 menit azan mah. Ya kan ya? Ya artinya begini, ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ya jangan terlalu lama juga. Ukuran orang makan selesai gimana sih? Ya. Yang dianggap makan 1, jangan makan 3. Yang dianggap makan 1. Lalu yang kedua, tetap Pak, ketika kita memang dalam sebuah tempat yang di tempat itu adalah dikumandangkan azan, jangan kita sholat duluan. Tunggukan biar azan selesai. Jangan kita sholat duluan. Kenapa? Insya Allah di akhir bab ini kita akan baca salah satu menjawab azan itu mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjawabnya Pak. Jadi alangkah sangat rugi melewati kesempatan besar. 1. Kedua, antara azan dan iqamah itu ada doa mustajabah.
Ada doa yang benar-benar tidak ditolak oleh Allah. Potensi besar diterima sama Allah luar biasa. Artinya kalau orang tergesa-gesa melewati diskon yang besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya kalau masalah ditanya hukum mah kagak haram, kagak. Alal akal hukumnya makruh, cuman kita kehilangan kesempatan besar. Buat yang azan tahu diri, jangan lama juga. Ya walaupun bahasanya fatarosal diperlambat, artinya itu nggak terlalu cepat, jangan lama-lama juga. Kalau komat, baru dipercepat. Buat yang punya hajat, sabar. Ketika Allah menjadi tujuan utama, masalah dunia akan ngikutin. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada apa antara masuk waktu dengan ajan nggak? Nah kalau misalnya sekarang di sini al-ma'mur ajan misalnya baru selesai nih di musola ini ajan gitu belum selesai itu ini kan harus bayar juga ya. Lama dulu. Ada mana ini? Nah kalau kita ikut semua. Saya udah pernah bahas, benar. Ketika kita dengar suara azan banyak, mana yang kita ambil? Azan pertama yang kita dengar, ini masjid Anda tahu bertetanggaan. Ini azan mungkin duluan ini, mau cepat aja. Misalnya, yang ono belakangan, yang ono lama banget. Apa kita harus nunggu ono dulu? Ya ini yang udah azan, udah langsungkan. Jangan kita nunggu dulu yang lain. Karena yang menjadi sebuah kewajiban kita menjawabnya itu adalah yang pertama. Seperti itu Bang. Jangan kita tungguin, di azan kita tungguin lah kagak sholat itu mah. Nah pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalnya dia azannya telat? Kita juga udah bahas. Boleh nggak azan lewatin waktu? Iya silakan. Subuh jam 8, kagak ada yang azan. Ya, silakan. Kalau ditanya hukum kita udah bahas. Ada dalilnya. Sampai Rasulullah SAW pernah ketiduran sampai apa? Panasnya matahari yang membanguni Rasulullah dengan sahabat. Akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan. Padahal waktunya sudah lewat. Nah itu kan jawabannya. Begitu Bang. Baik, ada lagi silakan. Kalau ditanya yang azan siapa? Iya, berjamaah di rumah. Yang azan? Yang azan laki. Yang qomat? Istri. Boleh. Menurut imam yang lain. Baik, kita baca hadisnya. Walahu an Ziyad bin Al-Harisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqimu wa dha'afahu aidan. Diriwayatkan dari Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang azan maka dia yang qomat. Siapa yang azan, dia yang qomat. Satu paket. Sekalipun dha'afahu aidan. Hadis ini dhaif. Baik, saya kupas tentang perselisihan ulama terkait tentang hadis ini. Hadis ini sebenarnya panjang Pak, di dalam kitab Sunan Abi Daud. Ada seorang sahabat bernama Ziyad bin Haris As-Sudai. Di waktu subuh, awal kali azan subuh, beliau yang azan. Ziyad bin Haris yang azan. Karena disuruh oleh Nabi SAW. Ketika azan sudah selesai, Ziyad bin Haris ini bilang sama Rasul, ya Rasulullah, langsung qomat. Kata siapa? Ziyad. Apa kata Rasul? Qala, la, tunggu sebentar. Akhirnya Rasulullah SAW melihat di ujung timur itu terbitnya fajar. Kalau fajar udah terbit, baru qomat. Nah, akhirnya sahabat lain menunggu, termasuk dia Ziyad itu menunggu. Yang lain pada udu semuanya, Bilal datang. Ketika Bilal datang, langsung qomat. Langsung qomat. Karena tadi yang ada siapa? Ziyad. Yang qomat, Bilal. Apa kata Rasul? Rasul SAW
bersabda kepada Bilal, "Inna akha Sudain huwa adzana, wa man adzana fahuwa yukim." Tuh, saudara ente yang tadi Sudai, dia yang azan. Siapa yang azan? Dia yang qomat. Dia yang azan. Masa ente yang qomat? Itu bahasa kitanya. Ini hadis panjangnya. Nah, dari hadis ini kita pahami ketika orang yang azan, maka dialah yang qomat. Itu pemahaman hadisnya. Namun di sini ada beberapa ulama perselisihan terhadap boleh nggak yang azan A, yang qomat B. Kita kupas dulu dari mazhab kita. Imam Syafi'i dan juga sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wayan bagi ayatawallal iqamata man tawallal azana. Yang azan maka dia yang qomat. Menurut Imam Syafi'i. Karena mazhab kita Imam Syafi'i, yang azan siapa? Maka yang qomat dia juga. Jangan dipisah-pisah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, la farqa bainahu wa baina ghairihi. Enggak ada perbedaan. Mau dia yang azan ke yang qomat orang lain atau dia yang qomat yang azan orang lain, enggak jadi masalah. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi kalau misalnya ditanya boleh atau tidak? Boleh. Menurut siapa? Abu Hanifah dan Imam Malik. Enggak boleh. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Atau di sini di dalam kitab Badlul Majhud, ya dulu ala jawazi kaunil muqimi ghairil muazini illam yakun fihi at-ta'azza. Kalau memang tidak ada unsur menyakiti, yang azan dia, yang qomat orang lain. Yang azan gak tersakiti, biasa aja malah senang, boleh. Kadang-kadang Pak, yang azan dia, yang nyelak orang lain, kadang-kadang suka agak sedih juga. Iya. Ya siapa tahu di masjid ini yang namanya azan kan dibayar plus sama qomat. Nah itu jatah gua qomat imbat juga. Kepotong gocap. Siapa tahu begitu. Siapa tahu bisa begitu. Nah itu boleh gak? Tidak boleh. Karena apa? At-ta'azza. Udah apa? Memberikan rasa sakit kepada orang lain. Tapi kalau orang itu ridho, enggak apa namanya, enggak kesel, enggak tersakiti, ya enggak jadi masalah. Nah sekarang kembali lagi, suami yang azan, istri yang qomat. Kesel kagak suami? Disela sama istri? Enggak lah. Yang suruh kan suami, ya enggak jadi masalah. Itu boleh-boleh aja. Itu saya kupas tentang masalah perselisihan ulama. Yang azan siapa, yang qomat siapa. Baik. Ada pertanyaannya di sini? Silakan. Punyanya imam ya Pak. Iqamat punyanya imam, ya terus. Imam. Kadang-kadang ada jamaah baru datang terus langsung iqamat. Itu gimana itu Pak? Baik. Sebenarnya hak prerogatif masalah azan itu muazin. Hak prerogatif azan siapa? Muazin. Hak prerogatif qomat siapa? Imam. Makmum diem-diem aja. Kamu buru-buru buat imam juga belum nyampe. Kalau imam ngomong, ayo azan. Oh dia punya hak prerogatif dia. Imam baru di situ. Qomat. Imam belum, siapa tahu dia mau ngasuhin sunnah dulu. Siapa tahu dia mau wirid dulu. Jangan begitu, lihat imam yang menjadi patokan qomat. Bukannya makmum, ini kadang-kadang makmumnya rese sih. Makmumnya rese. Udah mau buru-buru aja. Dan siapa tahu itu imam mau sholat tahiyatul masjid dulu. Mau wirid dulu bentar. Baru juga masuk, bang rotas. Satu. Allahu Akbar, kelamaan nungguin imam yang lain. Itu begitu. Rese. Oh belum tahu. Baik. Itu. Ya kalau ditanya ya itu dia tadi. Ya. Nih kayaknya malam ini muazin kecemes mulu ini kayaknya nih. Bukan kata saya ini muazin ya, mohon maaf ya. Ini Anda lagi ngejelasin. Emang ada dasarnya. Ya, biar paham juga muazin. Baik, ada lagi? Ada? Baik. Tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya kan membolehkan
membolehkan yang azan A, yang qomat B. Apa landasan dalil mereka berdua? Ada dalilnya. Saya bilang, ulama itu tidak serta-merta dia berkata tanpa ada landasan dalil. Oleh Imam Syafi'i tadi landasan dalilnya. Man azana fahuwa yukim. Nah sekarang landasan Abu Hanifah dan Imam Malik apa? Kita baca hadis setelahnya. Wali Abi Dawud min hadisi Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan bagi Abi Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata ana ra'aituhu yakni al-azana. Ini kita kembali ke tentang sejarah azan yang pertama. Kan di sana ada sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Ana ra'aituhu. Maksud ana ra'aituhu ini dia mimpi. Mimpi dapat ilham dari Allah tentang perihal azan. Wa ana kuntu uriduhu. Saya sebenarnya pengen banget azan. Tapi ketika cerita yang ana bahas, ketika beliau Abdullah bin Zaid melaporkan kepada Nabi, yang waktu itu Nabi membutuhkan alternatif untuk memanggil sholat itu apa aja. Ada yang ngasih tahu trompet, ada yang ngasih tahu lonceng, ada yang ngasih tahu bendera. Akhirnya Abdullah bin Zaid beliau mendapatkan ilham mimpi dari Allah Subhanahu wa taala berupa azan. Beliau itu sebenarnya pengen banget. Yang dapat mimpi kan beliau, pengennya dia itu yang azan. Ketika disampaikan kepada Rasul, apa Rasul bilang? Fa'alki ila Bilal. Tolong sampaikan kepada Bilal. Ya kan mau nggak mau. Ini saking nih. Ini potret Pak. Murid taat sama guru. Kalau udah kata guru gak usah makin ngomong lagi. Ini kadang-kadang suka songong sih sama guru. Guru ini saya dapat ini petunjuk nih. Dapat alamat ini. Ya udah sampai nama Fulan. Suruh dia aja. Nah, kan saya guru. Yang dapat ngapa jadi nyuruh dia. Songong. Lihat Abdullah bin Zaid, ketika beliau itu dapat mimpi berupa ilham untuk memanggilkan sholat, itu bagaimana caranya? Azan. Rasulullah menyuruh apa? Abdullah bin Zaid itu sampaikan ke Bilal. Yang azan siapa? Bilal, bukannya? Tuh. Padahal dalam hadis ini, wa ana kuntu uriduhu, padahal saya pengen banget untuk azan. Nah, ketika dia ngomong begitu, kepada apa? Kepada Nabi SAW, apa kata Rasul? Qala fa'akim anta. Maka qomatlah kamu. Qomatlah kamu. Yang azan berarti siapa tadi? Bilal. Yang qomat? Ini menjadi dalil daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bahwa antara muazin gak harus dia qomat. Paham tum? Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Baik, silakan Bang. Dalam satu daerah nggak ada yang justru ketika ada bencana azan, jangan terbalik. Ada bencana, dangdutan. Maksiat. Azan, petir lagi pada berkilau. Banjir, angin, disunahkan azan. Jangan selfie sama dipoto direkam. Azan, ntar kalau kesam bergeledek aja. Azan. Tetap dalam kondisi apapun. Kita baca gak dari awal sampai akhir? Ada gak uzur azan? Gak ada. Mau dia kena bencana, mau kagak azan. Kan tadi kita baca juga. Kullu baladatin la yu'adzinu fiha yuharrabu alaihi. Setiap negeri yang memang gak ada yang azan maka diperangi. Baik. Allah.